Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan menyampaikan pesan Eyang Gus Dur tadi pagi tanggal 12 bulan 2 2003 dari Eyang Gus Dur pesan. Yang pertama, ini bahasanya agak gaduh-gaduh, emang dia itu ciri khas. Al-Quran sebagai petunjuk hidup maupun mati yang berjumlah 114 surat dan 6.666 ayat yang ditulis oleh para rasul mulai Nabi Adam sampai Rasulullah dan sokabat-sokabatnya. Intinya di situ yang disebut namanya Al-Quran. Itu adalah intinya Al-Quran itu aslinya adalah mulai kisah Nabi Adam sampai Rasul Muhammad, 7 rasul, semuanya dulu juga sudah ditulis para rasul dan sokabatnya masing-masing, lalu disempurnakan supaya tidak hilang kisahnya. Seperti tadi itu ditulis ulang oleh Rasul Muhammad termasuk 4 sokabat yang dikenal. Itu intinya. Jadi Al-Quran itu kisah dari 7 rasul. Terus nomor 2 pesannya, Al-Quran qadim tanpa ditulis bisa diwaca. Ayat-ayat yang disebut Eyang Gus Dur itu adalah 2 jenis ayat, yaitu adalah kauniyah yang tidak tertulis, itu jumlahnya 1:1 juta. Jadi banyak yang tidak tertulis. Terus ayat yang tertulis disebut kauliyah. Itu yang ayat-ayat yang tertulis bentuknya seperti Al-Quran dan kitab-kitab yang lain. Intinya yang tertulis itu 1, yang belum tertulis atau qadim, Quran qadim itu qadimnya itu 1 juta. Berarti yang tertulis baru 1, yang belum tertulis adalah 1 juta. Intinya di situ. Itu adalah sebagai kunci, sebagai landasan. Qadimnya itu ada 1 juta yang tidak tertulis. Intinya ilmunya Allah itu banyak yang belum ditulis, ibaratnya yang ditulis itu 1, yang belum ditulis 1 juta. Maka ibaratnya air 1 lautan tidak cukup untuk menulis ilmunya Allah. Intinya kita jangan sekali-kali menyalahkan atau membid'ahkan ilmu-ilmu yang belum ditulis di dalam Al-Quran. Intinya sebab yang perlu ditulis itu 1:1 juta. Nah, itu baru ada 1 sebagai kunci atau landasan yang ditulis di dalam Al-Quran. Yang 1 juta itu qadimnya, termasuk Al-Quran itu 1 ayat menggambarkan 1 juta arti, 1 juta arah, 1 juta tujuan, 1 juta makna. Itu yang dimaksud Eyang Gus Dur. Seperti kita emang sangat percaya, wong kita emang orang bodoh, terus dikasih tahu orang yang sudah praktek di sana, ya emang kita langsung sangat berterima kasih. Orang-orang yang di sana mustahil dia itu ngapusi. Terus yang nomor 3, intinya ilmunya Allah banyak yang belum ditulis. Tadi sudah kita katakan. Terus yang nomor 5, air 1 lautan tidak cukup untuk menulis ilmunya Allah. 1 lautan plus lebih berarti 1 lautan ditambah 1 lautan lagi itu tidak cukup untuk menulis ilmunya Allah.
maka kita diberi ilmu, diberi umur, kita harus selalu menggali ilmunya Allah yang belum ditulis maupun yang sudah ditulis. Yang sudah ditulis kita juga sebagai landasan, yang belum ditulis kita harus mencari. Intinya di situ kita jangan terpaku yang sudah ditulis. Nah terus sejuta itu yang menggali siapa kalau terpaku yang sudah tertulis saja? Itu namanya kurang pas menurut ajaran Eyang Gus Dur. Ini harus benar-benar digali. Maka kalau tidak sama dengan dia, intinya maka kalau tidak sama dengan pendapat si dia, orang-orang banyak, jangan dianggap bid'ah, kafir, sesat. Intinya tidak boleh mengkafirkan orang lain, menyesatkan orang lain, bid'ahkan orang lain, itu tidak boleh menurut ajaran yang disampaikan tadi pagi. Emang itu orang bodoh saja tahu kalau menganggap orang-orang tersebut dianggap bid'ah, itu memang salah. Ilmunya Allah kan sangat banyak. Dan kita diberi ilmu oleh Allah itu berbeda-beda, kapasitasnya juga berbeda-beda, jenis ilmunya juga tidak sama. Lah ketidaksamaan, perbedaan yang sangat banyak itu menjadi keselarasan kita selalu digali supaya menjadi kelancaran hidup kita besok di alam abadi. Jadi satu sama lain harus bersatu dengan dalam bentuk keselarasan supaya Islam itu terbentuk. Islam menjadi amanah dan santun, tidak ada kekerasan di dalam Islam, nanti akan rusak nama Islam. Terus istilah alam semesta dibuat Allah semacam contoh. Istilahnya sebagai contoh kita semua. Kita harus melihat hewan dan tumbuh-tumbuhan itu diambil hikmahnya. Jadi kehidupan hewan, kehidupan tumbuh-tumbuhan itu termasuk ayat-ayat alam. Nah, sing ayat-ayat alam jenenge apa Mbah Wau, Mbah? Yang tidak ditulis, ya kauniyah. Itu ayat-ayat yang tidak ditulis. Nah, semuanya itu adalah sebagai ibarat. Ada hewan, ada tumbuh-tumbuhan, itu diambil hikmahnya sebagai pelajaran kita. Itu adalah ayat. Sebab isi alam dibuat Allah itu sebagai contoh, sebagai ibarat. Itu ilmu juga. Yang namanya ilmu itu banyak yang belum ditulis. 1:1 juta. Makanya tidak boleh menyalah-nyalahkan satu sama lain. Masalahnya apa? Kebenaran itu adalah hak Allah. Benar itu haknya Allah. Kita hanya sebatas ikhtiar mensyariati atau berusaha, intinya di situ. Terus sifatnya masing-masing dipelajari untuk contoh. Lihat hidupnya manusia. Ini diberi contoh. Nah tadi yang ada hewan dan tumbuh-tumbuhan itu juga untuk ilmu kita. Sebagai contoh, sebagai iktibar. Diambil ilmunya dan demi keselarasan hidup kita. Terus kita yang nomor 7, yang terakhir, lihat kehidupan manusia. Ini yang dicontohkan adalah kehidupan orang kafir, kehidupan orang musyrik, kehidupan orang munafik, pengkhianat, provokator, jahil mentakil, iri dengki. Nah, itu suruh melihat sebagai contoh orang-orang yang mempunyai sifat seperti itu. Terus kedamaian hidupnya seperti apa? Sebab orang-orang yang sudah disebut di atas, atine ditutup oleh Allah. Nah, kalau orang mata hatinya sudah ditutup oleh Allah, berarti hidupnya biarpun kaya, dia tidak damai. Biarpun sehat, dia tidak berkah. Intinya di situ. Sebab
mata hatinya sudah ditutup oleh Allah. Orang-orang tersebut yang 7 ciri-ciri tadi akhirnya menjadi sombong lebih dari segalanya, merasa lebih, istilahnya dia terlalu angkuh, sombong. Orang anu wong pinter kejaba, orang anu wong sugih kejaba. Ibaratnya orang anu wong sukses kejaba. Itu loh istilahnya. Dia merasa lebih dari orang lain. Nah, kita mengambil contoh dari orang-orang tersebut, diambil hikmahnya. Tapi kita harus bisa menempatkan diri. Kalau sudah tahu pelajaran yang banyak dari atas, pelajaran yang tidak tertulis, mulai hewan dan tumbuh-tumbuhan, belajar dari kafir, syirik, munafik, pengkhianat, provokator, jahil mentakil, iri dengki. Dari 7 sifat itu tadi sebagai pelajaran bagi kita. Lalu kita harus mengambil rumusan yang tidak seperti itu. Kita harus mengambil rumus atau contoh yang pertama. Jadi orang yang akhlak, rendah diri, santun, amanah, akhlakul karimah, itulah contoh-contoh orang penghuni surga abadi. Itu pesannya tadi pagi seperti itu. Kalau kamu ingin, biarpun di dunia itu diberi kebebasan oleh Allah, tinggal kamu pilih yang mana. Nah, itu yang diomong tadi pagi. Ya tetap milih yang baik, Gus. Nah, ya itu yang diharapkan. Ibaratnya guru-guru mursyid berusaha bisa bicara di muka bumi itu adalah untuk menyelamatkan orang-orang yang dicintai Allah. Intinya seperti itu. Jadi orang-orang yang dicintai Allah itu ciri-cirinya orang itu akhlak, rendah diri, santun, amanah, akhlakul karimah. Itu adalah orang-orang yang dicintai Allah, besok akan mendapat balasan yang pasti, yaitu calon surga jannah atau abadi atau adin. Itu pesan yang Gus Dur tadi pagi yang kita sampaikan. Sebatas itu, kita tidak bisa menjabarkan secara detail seperti dia. Semoga bermanfaat, menjadi tambahan ilmu bagi teman-teman kita semua, menjadi orang-orang yang akhlakul karimah, hidupnya sangat tertuntun, mendapat ridho Allah dan syafaat Rasulullah, dan mendapat rahman rahim Allah, karena kita setiap hari menggali ilmunya para wali-wali Allah dan guru mursyid. Saya kira cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.